musibah, dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Artinya bahwa inilah salah satu bagian daripada kita sebelum kita mencapai Ramadan ini, kita bermuhasabah. Tapi mudah-mudahan ada peningkatan yang lebih baik kepada yang lebih banyak memegang akhirat lah kalau saya. Kemudian tadi apa sih amalan Ramadan nanti yang paling bagus? Sebenarnya kalau namanya amalan Ramadan, jangankan kita nangati, kita juga pun dihargai, diberikan pahala. Tetapi perlu saya ingatkan yang lebih banyak dalam hadis yang disampaikan dalam Ramadan, samping kita melaksanakan ibadah mahdhah ya, kita juga melaksanakan ghairu mahdhah. Dan saran saya, kesempatan kita mohon maaf pada saat bulan puasa lah nanti kita sering-sering membaca Al-Quran kan? Karena kita mengetahui bahwa membaca Al-Quran yang salah pun bernilai ibadah agak yang bagus. Jadi perbanyaklah beribadah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Semua kita menginginkan untuk bisa beribadah ke Baitullah. Oleh karena itu azamkan betul niat di dalam hati kita. Karena Rasulullah sudah menjanjikan dalam hadis itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi luar biasa pengaruh niat nih Pak, untuk Allah bisa sampaikan kita beribadah ke Baitullah. Saya suka ngutip cerita Abah Rasni Pak ya, yang kebetulan beliau waktu itu sama-sama dengan jamaah Haji Plus. Haji Plus Pak. Itu selalu saya ulang-ulang kisah ini untuk motivasi kita Pak. Ada orang yang begitu selesai menikah, ijab qabul Pak, berazam suami istri ini dalam hati untuk bisa beribadah haji Pak. Tapi seiring perjalanan waktu, ternyata belum juga sampai niatnya untuk berhaji. Berdoa sudah dilakukan, niatnya selalu dikuatkan. Akhirnya apa yang dilakukan Pak? Setiap musim haji, orang nak berangkat, dia ikut manasik. Biarpun dia bukan calon haji Pak, tapi dia ikut manasik. Suatu hari, begitu dia pulang manasik, mereka berdua ini berhayal bisa berangkat haji Pak. Sambil berjalan, ndak taunya kakinya nyandung batu. Batu tadi melayang Pak, kena kaca oto orang, pecah. Yang punya oto marah. Apa dia bilang? Kakek katanya, kenapa mobil saya dilempar pakai batu? Apa dia jawab? Mohon maaf Pak, saya ndak sengaja. Kenapa ndak sengaja? Tadi saya berjalan menghayal. Apa yang dihayalkan? Saya ingin berangkat haji. Akhirnya orang yang punya oto ndak jadi marah Pak. Keesokan harinya yang punya oto tadi datang ke rumah orang tua tadi Pak. Bukan minta ganti rugi, tapi dibawakan tabungan haji ONH plus suami istri Pak. Bayangkan mudahnya Allah nak menyampaikan hajat orang untuk ke Baitullah. Jadi kumpulan Golkar dengan Hanura. Jadi baru tahu saya namanya, rupanya Sengkulun namanya. Nah, jadi agak sedikit beda kalau dengan orang Melayu buat. Alhamdulillah. Jangan lupa nanti balik nih kalau bakalkan saya balik memutuskan. Yang kami hormati dan kami banggakan pula bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah yang alhamdulillah saya terus terang Pak Haji Waras tadi malam agak tapi digobar-gobar juga, saya khawatir juga saya kan. Terakhir malam tidak salah saya bilang saya kalau memang kita mau kumpul aja di depan
anu aja, saya bilang di depan simpang 4, karena ada yang komen, itu datang kita bapak-bapak gitu kan, ada was-was juga saya kan. Tadi jam 8:30 tunggu di, alhamdulillah tunggu juga di simpang Ampar Obat, karena ada juga kemana ibu-ibunya itu ya. Nah, saya nunggu Bu Haji Bu Tuti apa sebenarnya kemana ya kan? Ternyata rupanya udah duluan. Alhamdulillah Pak Juara penghormatan lah, penghargaan kepada tuan rumah. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, saya ingat mungkin sebelum nanti kita lanjut untuk acara yasinan dan tahlilan, perlu juga kita mungkin dalam kesempatan kali ini bermuhasabah lah, bermuhasabah. Alhamdulillah saya ingat, walaupun tidak ingat pasti terakhir kita di tempat Pak Haji Waras sekitar 3 tahun lebih, mungkin 3 tahun lebih dah, 2019 sih. Kalau 2019 waktu masih agak rencana waktu itu mau tidak salah mau siap-siap untuk kampanye, tidak salah pemilihan anggota DPRD kalau tidak salah saya waktu itu. Jadi kalau dihitung sekarang udah masuk di bulan Maret, berarti udah 3 tahun 1 bulan kurang lebih kalau tidak salah saya. Alhamdulillah kalau kita betul kata rasina keluar negeri, kita ke rumah Pak Haji Waras ke Kuala Lumpur. Kalau sekarang dah sampai dengan kaki nak ke Jogja gitu, nak ke Borobudur dah. Alhamdulillah dah mulus. Dulu rumah Pak Haji Waras rasanya agak ke belakang, rasanya mintuk nangis. Sebelah itu gudang jadi gudang. Alhamdulillah. Jadi Allah selain memberikan peluang kepada kita untuk berkiprah, untuk berusaha sebagaimana tadi, yang ada itu hanya rumah sementara di depan, tapi minimal ini adalah sebuah pengorbanan dan perjuangan kita gitu. Dalam perjalanan 3 tahun lebih kita meyakini ada dah kawan-kawan kita yang mendahului kan, yang ada yang sakit karena faktornya ada sebabnya, ada yang dah sakit tiba-tiba dah meninggal. Minggu lalu saya baru ketemu dengan kawan cekak sedikit masih ke kantor kan, tiba-tiba pada hari yang lalu dah ada lagi. Jadi mungkin dalam kesempatan kali ini karena mumpung juga kita dah mau menyambut Ramadan, tentu yang paling utama yang kita lakukan adalah bermuhasabah. Bermuhasabah artinya kita menghitung, kita menilai, kita melihat apa yang telah kita lakukan, apa kekurangan kita selama itu 3 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, bahkan semari, apa yang telah kita lakukan. Karena maut tidak akan datang memberitahu, hanya Nabi Muhammad yang diberitahu. Manusia biasa tidak akan tahu bila gitu ya, datangnya nanti ada. Oleh karena itu tentulah kita tidak mau hidup kita itu, walaupun mungkin sebagian kita atau mungkin orang-orang yang ada ini dah tidak ada lagi kalau cerita dunia kan, dah kita dapatkan harta, bini, anak, semuanya, jabatan, pangkat dan kedudukan dan sebagainya dah kita dapatkan, tapi jangan sampai pada akhirnya timbul sebuah penyesalan. Banyak di dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya Allah, dalam terjemahan bebas kali, kalau bisa balikkanlah lagi 1 hari aja aku balik ke dunia, ya Allah, tak balikkan ke dunia. Begitu balik nak ke dunia, tak ada kerjakan, nak beramal baik dengan bersedekah. Yang selama itu mungkin selama kita tidak merasa bahwa yang kita lakukan itu banyak kekurangan, tapi ketika tadi dah di transit, di alam transit tidak ada, bahkan minta balikan 1 hari aja ke dunia, ya Allah, supaya bisa berbuat baik dan bersedekah. Oleh karena itu ini mohon maaf, ini menjadi juga sebuah adat, sebuah tradisi kita buat. Sebenarnya saya tidak melihat apa kan ada sebagian kita yang berpendapat tahlilan ruahannya kan
mohon maaf bid'ah lah, hafi dan sebagainya lah itu. Tetapi kalau kami memandangnya, kalau saya memandangnya, ini adalah sebuah tolak ukur atau upaya untuk mengingat kepada keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Karena tidak ada amalan yang lain, tidak ada, dah terputus. Kalau udah meninggal kan dah terputus. Masih ada yang lanjut, salah satunya doa anak yang berbakti. Makanya ada ruahan, ada tahlilan, samping bersedekah ingin juga mendoakan kepada keluarga. Kadang-kadang anak-anak itu kan mungkin tidak ngerti doanya gimana, kan minta tolonglah jamaah, minta datangkan orang yang pandai, Pak Labai dan sebagainya. Jadi banyak manfaat yang sebenarnya kita dapatkan ketika kita masuk di bulan ruahan atau bulan Syawal. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan di atas bahwa kenapa kita harus berbuat baik, kenapa kita sebentar lagi dah mau Ramadan kan? Apa yang ingin kita capai? Tentulah sudah jelas dikatakan bahwa kita ingin bahwa Allah akan menjadikan kita predikat takwa. Predikat takwa ini kan mohon maaf tidak hanya pakai omongan. Mana bisa kita ngomongkan bahwa kita dah bertakwa? Bahkan Allah mengatakan tidak akan bisa kau mengatakan dirimu orang beriman kalau belum aku uji. Nah, Allah dah menegaskan bagaimana kau nak mengatakan dirimu beriman kalau belum aku uji.